Osteoporosis adalah suatu kelainan tulang yang ditandai oleh berkurangnya kekuatan tulang sehingga meningkatkan resiko terjadinya fraktur. Pada osteoporosis terdapat abnormalitas pada proses remodeling tulang di mana resorpsi tulang melebihi formasi tulang yang menyebabkan hilangnya massa tulang. Osteoporosis bisa dibagi menjadi primer dan sekunder. Osteoporosis primer terdiri atas tipe 1, yaitu osteoporosis pasca menopause, sedangkan tipe 2 adalah osteoporosis senilis, terjadi pada orang tua usia di atas 75 tahun. Osteoporosis sekunder adalah pengeroposan tulang yang terjadi akibat penyakit lain atau obat-obatan, seperti pada mereka yang mengkonsumsi obat kortikosteroid, anti kejang, atau antasida yang digunakan jangka panjang, atau mereka yang menderita penyakit artritis reumatoid atau penyakit autoimun lain. Faktor risiko terjadinya osteoporosis dapat dibagi menjadi faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi meliputi usia tua, jenis kelamin wanita, dan riwayat keluarga dengan osteoporosis. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi antara lain konsumsi alkohol secara berlebihan, merokok, kekurangan vitamin D dan kalsium, berat badan yang kurang, dan konsumsi minuman bersoda yang berlebihan atau konsumsi obat-obatan tertentu. Osteoporosis tidak memiliki gejala apapun. Sampai suatu ketika, penderita tiba-tiba mengalami patah tulang. Karena itu sering dijuluki sebagai the silent killer. Patah tulang yang terjadi di sini tidak seharusnya terjadi pada keadaan tulang yang normal. Contohnya, patah pada tulang panggul akibat terpleset dari posisi berdiri. Lokasi tulang yang sering terjadi patah adalah tulang belakang, tulang panggul, dan lengan bawah. Akibat fraktur kompresi pada tulang belakang, dapat terjadi nyeri pada tulang belakang yang dapat menjalar ke tungkai bawah. Pasien tampak bungkuk, tinggi badan jadi berkurang, dan kadang-kadang juga mengalami nyeri di perut akibat penekanan ke arah perut. Patah tulang panggul menyebabkan pasien sulit menggerakkan kakinya, sehingga pasien hanya dapat terbaring saja karena nyeri. Komplikasi lebih lanjut akan timbul luka akibat berbaring terus, gangguan napas, dan berbagai komplikasi lain yang selanjutnya dapat berakibat fatal sampai menyebabkan kematian. Penegakan diagnosis osteoporosis melalui pemeriksaan densitas massa tulang dengan alat yang disebut bone mineral densitometry atau BMD. Alat ini mengukur kepadatan massa tulang di daerah tulang belakang, panggul, dan lengan bawah. Hasilnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Penyakit osteoporosis ini tanpa gejala. Karena itu, pencegahan merupakan hal yang penting untuk menghindari terjadi patah tulang sebagai akibat osteoporosis. Pencegahan dini adalah mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D untuk pembentukan tulang sejak dini, bahkan sejak bayi. Terapi utama osteoporosis adalah perubahan pada pola hidup, berupa pencukupan asupan kalsium dan vitamin D, latihan, berupa penguatan otot, atau berjalan kaki 40 menit 4 kali seminggu. Lalu hindari juga merokok, alkohol, dan minuman bersoda yang berlebihan. Serta faktor-faktor yang memungkinkan untuk jatuh, seperti cahaya yang kurang, lantai yang licin, dan lain-lain. Ada beberapa obat yang dapat digunakan untuk mengurangi percepatan tulang menjadi kropos dan menurunkan osteoporosis. Obat-obat ini antara lain golongan bifosfonat, strontium ranelat, hormon paratiroid rekombinan, dan modulator reseptor estrogen, serta obat biologik denosumab. Penggunaan terapi pengganti hormon estrogen masih kontroversial karena risiko kanker yang diakibatkannya. Jika telah terjadi patah tulang akibat osteoporosis, maka tindakan bedah diperlukan untuk memperbaiki tulang tersebut.